Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rera Pargifali dengan NPM 2201041122. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS terakhir saya dengan mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Bapak Makrun Sanjaya. Saya selaku kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang propaganda politik dengan dikaitkan debat capres yang pertama. Propaganda politik, menurut saya propaganda politik adalah suatu hal yang dapat memanipulasi kita tentang berita ataupun hoax di luar sana. Saya bisa menyimpulkan satu, yang pertama adalah propaganda politik dengan tema debat capres. Yang pertama adalah Anies dengan propaganda politik yang bersebaran tentang mendukung Rohingya di Aceh untuk tinggal lebih lama. Yang kedua adalah kita tahu Prabowo pernah terlibat kepada kasus di tahun 98. Yang ketiga adalah Bapak Ganjar yang dengan diisukan lagi tentang isu wadas yang terjadi di Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Tio Utomo. Selanjutnya adalah dengan Heri Cendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyu Tomo dari Prodi Ilmu Komunikasi Visip UNJ. Kali ini saya akan membahas propaganda debat capres 2024. 3 bulan menjelang pemilihan presiden 2024, kelemahan para bakal calon presiden dan wakil presiden marak diumbar ke publik. Kampanye negatif pun diprediksi bakal kian intens menyusul meningkatnya tensi kontestasi. Namun ada di sisi kelam dari kampanye negatif sehingga publik, utamanya calon pemilihan, dituntut untuk cermat memilah. Bakal capres dari koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto misalnya, kerap menjadi sasaran kampanye negatif karena masa lalunya saat ini masih aktif di militer. Serangan yang juga muncul saat Prabowo maju sebagai capres dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 ini menguak status Prabowo yang diberhentikan dari dinas militer pada 24 Agustus 1998 menyusul kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi 1998. Terima kasih. Nah, isu-isu negatif yang disebarluaskan melalui media sosial Twitter digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Isu-isu negatif ini menurut pandangan Laswell merupakan propaganda. Apa sih yang dibentuk dari cerita atau rumor dan mitos juga untuk kontrol opini publik nih? Propaganda kayak gini tuh dilakukan secara sengaja dan sistematis juga oleh para propagandis dengan menggunakan semua saluran media komunikasi, terutama media sosial. Nah, pada konteks pemilihan presiden Indonesia tahun 2019, ada 2 kandidat nih yang sama-sama diterpa propaganda. Dan juga dapat pesan post-truth yang selalu negatif. Propagandanya juga bisa terjadi pada isu yang banyak level, kayak contohnya Jokowi yang digambarkan sebagai orang yang pembohong, merupakan propaganda yang jahat. Tapi kondisi itu tidak cukup untuk mewakili post-truth era. Sama kayak seperti isu Prabowo yang melanggar hak asasi manusia di masa lalunya. Itu juga cukup dikategorikan sebagai post-truth karena isu tersebut berkaitan dengan hukum yang bisa dibuktikan ketika ada political will dari lembaga penegak hukum. Nah, isu-isu negatif yang menerpa calon presiden baik Jokowi ataupun Prabowo merupakan baik dari agenda propaganda. Ini adalah menciptakan mitos di masyarakat agar banyak nih orang yang yakinin tanpa perlu membuktikannya. Nah, mitos dalam konteks propaganda, isu negatif ini juga merupakan bagian propaganda yang dilakukan oleh lawan politiknya di medsos. Di antara 6 isu tersebut, sebagian besar mengacu pada propaganda umum yang banyak dilakukan politisi sebelum post-truth era. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.